Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas APTP 18. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar pati dalam bahan pangan pertanian. Dapat kita ketahui bahwa pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai produk fotosintesis dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin dalam komposisi yang berbeda. Amilosa memberikan sifat keras, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada tes iodin, sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Pati memiliki bentuk kristal bergranula yang tidak larut dalam air pada temperatur ruangan yang memiliki ukuran dan bentuk tergantung pada jenis tanamannya. Pati digunakan sebagai pengental dan penstabil dalam makanan. Kadar pati dari suatu bahan pangan dapat diketahui dengan metode Loews-Corll. Adapun prinsip dari penetapan kadar pati dengan metode Loews-Corll adalah gula pereduksi, glukosa, dan matosa dapat mereduksi Cu2+ menjadi Cu+. Kemudian, sisa Cu2+ yang tidak tereduksi dititer secara iodometrik. Jumlah Cu2+ asli ditemukan dalam suatu percobaan blanko, dan dari penetapannya dapat ditentukan jumlah gula dalam suatu bahan pangan yang dianalisis. Adapun pereaksi yang digunakan yaitu HCl 3%, NaOH, Ki 30%, H2SO4 25%, Na2S2O3, larutan Loews-Corll, dan larutan kanji 0,5%. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu labu takar 250 ml dan labu takar 100 ml, Erlenmeyer, Biuret, dan water bath atau penangas air. Adapun prosedur kerjanya yaitu timbang dengan teliti kurang lebih 3 gram sampel dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml. Tambahkan HCl 30% sebanyak 200 ml dan beberapa butir batu didih. Hubungkan dengan kondensor dan didihkan selama 3 jam. Netralkan dengan NaOH dan tambahkan 1 ml asam asetat pekat. Kemudian masukkan ke dalam labu takar 250 ml dan tepatkan sampai tanda tera. Kemudian saring. Selanjutnya, pipet 10 ml filtrat dari persiapan sampel ke dalam Erlenmeyer 500 ml tertutup. Kemudian, tambahkan 15 ml air, batu didih, dan 25 ml larutan Loews-Corll. Kemudian, panaskan sekitar 2 menit sampai mendidih dan didihkan terus selama 10 menit dalam water bath atau penangas air. Selanjutnya, angkat dan dinginkan secepatnya dengan es. Kemudian, setelah dingin, tambahkan 10-15 ml larutan Ki 30% dan 25 ml larutan H2SO4 25% dengan perlahan-lahan. Setelah itu, segera titrasi dengan larutan Na2SO2O3 0,1 N dan larutan kanji 0,5% sebagai indikator. Kanji baru ditambahkan pada saat warna telah berubah menjadi kuning. Setelah itu, lakukan juga terhadap blanko dengan mengganti larutan sampel atau filtrat dengan air.